Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Maria Adelweis Niken Aprilia Sinaga dengan NIM 2052268 dari kelas A Hukum Pidana ingin mempresentasikan materi terkait dengan kriminologi dan viktimologi. Adapun daftar isi atau pokok materi yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini yaitu definisi, teori-teori, pendekatan, keterkaitan, perkembangan mengenai viktimologi dan kriminologi, serta materi terkait kejahatan dan penyimpangan. Bagian yang pertama adalah pembahasan mengenai kriminologi. Hah, kriminologi? Apakah itu? Sebenarnya apa sih yang dimaksudkan dengan kriminologi? Kriminologi itu adalah ilmu yang mempelajari manusia dalam pertentangannya dengan norma-norma sosial tertentu. Sehingga kriminologi dapat juga dikatakan sebagai sosiologi penjahat. Kriminologi itu berupaya atau berusaha untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian mengenai gejala sosial di bidang kejahatan yang terjadi dalam masyarakat, atau dengan kata lain, kriminologi itu ada untuk mengetahui sebab akibat mengapa seseorang terdakwa melakukan perbuatan jahat atau melakukan tindakan kriminalitas. Selanjutnya, dalam kriminologi juga ditemukan 5 teori. Yang pertama ada teori differential association. Apa sih yang dimaksud dengan teori differential association? Teori differential association merupakan teori yang diperkenalkan oleh Sutherland. Teori differential association itu terdapat dalam 2 versi, yaitu pada tahun 1939 dan tahun 1947. Teori differential association menurut Sutherland dimaksudkan bahwa tidak berarti bahwa hanya orang yang bergaul dengan kelompok penjahat yang akan menyebabkan perilaku tindakan kriminal. Tetapi yang terpenting adalah dua sisi dari proses komunikasi dengan orang. Maksudnya bahwa tindakan kriminal itu tidak hanya dapat dilakukan atau tidak hanya dapat terjadi dari seseorang penjahat, melainkan masyarakat biasa atau masyarakat awam yang masih dalam batas wajar dalam kehidupannya itu juga mampu menimbulkan atau mampu menjadi peluang dari munculnya tindakan kejahatan yang tidak disadari itu dapat terjadi dalam lingkungan masyarakatnya. Nah, kemudian munculnya teori differential association ini didasarkan pada 3 hal, yaitu yang pertama, setiap orang akan mengikuti dan menerima pola-pola perilaku yang dapat dilaksanakannya. Yang kedua, kegagalan untuk mengikuti pola tingkah laku akan menimbulkan inkonsistensi atau ketidakharmonisan. Dan yang ketiga, konflik budaya. Konflik budaya itu merupakan prinsip dasar dalam menjelaskan terjadinya sebuah kejahatan. Adapun versi kedua dari teori differential association itu disampaikan dalam buku edisi keempat. Sutherland menekankan bahwa semua tingkah laku dapat dipelajari. Dengan kata lainnya, pola perilaku jahat tidak diwariskan, tetapi dipelajari melalui sebuah pergaulan yang akrab. Kesimpulannya, menurut teori ini, tingkah laku itu dapat dipelajari dalam kelompok melalui sebuah interaksi dan komunikasi yang terjadi di dalamnya. Teori yang kedua adalah teori anomi. Teori anomi pertama kali diperkenalkan oleh Emil Durkheim. Teori anomi itu bertujuan untuk menggambarkan atau memberikan gambaran mengenai situasi atau keadaan yang kacau dalam masyarakat tanpa sebuah peraturan. Teori anomi menempatkan ketidakseimbangan nilai dan norma dalam masyarakat sebagai penyebab penyimpangan, di mana tujuan-tujuan budaya lebih ditekankan daripada cara-cara yang tersedia untuk mencapai tujuan-tujuan budaya itu. Selanjutnya, teori anomi menurut Emil Durkheim, teori anomi itu juga terdapat 3 perspektif, yaitu yang pertama, manusia adalah makhluk sosial di mana manusia itu tidak dapat hidup sendiri tanpa berhubungan dengan manusia lainnya yang juga merupakan makhluk sosial. Kemudian perspektif yang kedua yaitu keberadaan manusia sebagai makhluk sosial, dan yang perspektif yang ketiga adalah manusia cenderung dalam masyarakat dan keberadaannya itu bergantung pada masyarakat yang disebut sebagai koloni. Emil Durkheim juga mengatakan bahwa bunuh diri dalam masyarakat merupakan akhir atau puncak dari anomi karena dua keadaan sosial berupa social integration dan social regulation. Adapun teori yang ketiga yaitu teori subkultur. Teori ini berkembang pada tahun 1950-an hingga pada tahun 1960.
Teori ini menekankan pada kenakalan remaja berbentuk geng. Ada dua topik yang dibahas oleh para ahli kriminologi berkaitan dengan kenakalan geng dan teori-teori tentang subkultur. Adapun dua topik tersebut, yang pertama adalah kenakalan subkultur. Albert K. Cohen melalui suatu penelitiannya menyatakan bahwa perilaku itu dilakukan lebih banyak oleh laki-laki kelas bawah dan mereka lebih banyak membentuk geng yang bersifat tidak berfaedah, mengganggu harmonisasi kemasyarakatan, dengki, dan jahat. Kemudian hal ini disebabkan juga oleh adanya permasalahan yang terdapat dalam diri mereka, baik itu permasalahan dalam lingkungan pertemanan, lingkungan tempat tinggal, bahkan lingkungan keluarganya yang mampu membawa dirinya untuk melakukan sebuah aksi kejahatan. Kemudian topik yang kedua yang dibahas oleh para ahli kriminologi dalam teori subkultur adalah teori perbedaan kesempatan. Maksudnya Cloward dan Ohlin menulis bahwa terdapat lebih dari satu cara bagi remaja untuk mencapai sebuah tujuan atau aspirasi dalam hidupnya. Pada masyarakat urban yang merupakan wilayah yang merupakan kelas bawah, terdapat berbagai kesempatan sah yang dapat menimbulkan berbagai kesempatan. Dengan demikian, kedudukan masyarakat menentukan kemampuan untuk berpartisipasi dalam mencapai sebuah kesuksesan. Teori yang keempat adalah teori label. Teori ini lahir pada tahun 1960-an. Pendekatan teori labeling dapat dibedakan dalam dua bagian. Yang pertama, persoalan tentang bagaimana dan mengapa seseorang itu memperoleh cap atau label dari masyarakatnya, dan yang kedua, efek labeling terhadap penyimpangan tingkah laku berikutnya. Dalam teori label, menurut para penganut teori ini, proses pemberian label itu merupakan suatu proses dari seseorang untuk melakukan tindakan jahat atau menjadi jahat. Kemudian dalam teori label juga dikatakan bahwa sekali sebutan atau status ini melekat pada diri seseorang, maka akan sulit bagi dirinya untuk melepaskan sebutan atau slogan yang diberikan oleh masyarakat terhadap dirinya dan akan dijadikan sebagai bahan identifikasi atas dirinya dengan sebutan yang telah diberikan masyarakat juga terhadap dirinya sendiri. Kemudian teori yang terakhir dalam kriminologi ada teori konflik. Teori konflik itu muncul tidak lama setelah adanya teori label. Teori ini lebih menekankan pada pola kejahatan yang ada dan mencoba untuk memeriksa atau meneliti pembentukan hukum dan penerapan hukum pidananya. Teori konflik pada hakikatnya merupakan cabang dari teori label. Nah, dalam teori konflik itu ada dua bentuk teori konflik yang mendasar pada suatu asumsi bahwa konflik merupakan keadaan yang sudah terjadi alamiah atau sudah ada dalam masyarakatnya. Bentuk teori ini terbagi atas dua bagian, yaitu konflik konservatif dan yang kedua itu adalah radikal konflik. Apa yang dimaksud dengan konflik konservatif? Konflik konservatif itu konflik yang menekankan pada dua hal, yaitu adanya kekuasaan dan penggunaannya. Teori ini beranggapan bahwa siapa yang memiliki kekuasaan dialah yang mampu untuk mempengaruhi seseorang itu melakukan perbuatan khusus. Dan yang kedua ada radikal konflik, di mana dalam radikal konflik menekankan atau menempatkan diri di antara politik dan materialisme. Selanjutnya, selain teori, terdapat juga pendekatan dalam kriminologi. Ada dua pendekatan dalam kriminologi. Yang pertama, pendekatan deskriptif dan pendekatan sebab akibat. Pendekatan deskriptif itu pendekatan yang dilakukan dengan melakukan pengamatan, mengumpulkan fakta-fakta, dan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan fakta tentang kejahatan dan pelaku kejahatan. Pengumpulan fakta-fakta itu harus benar-benar sesuai dengan keadaan yang terjadi di lapangannya. Kemudian, dalam pendekatan deskriptif, hal yang biasanya menjadi objek pengamatan dalam pendekatan ini adalah bentuk tingkah laku kriminal dari si penjahat. Selain itu, diamati juga tentang bagaimana kejahatan tersebut dilakukan oleh si penjahat. Nah, dalam pendekatan deskriptif itu juga dipelajari atau juga diteliti ciri-ciri dari pelaku tindak kejahatan yang bisa dilihat dari usianya, jenis kelamin, warna rambut, perkembangan karir pelaku kejahatan. Herman Mannheim juga mengatakan bahwa ada beberapa syarat yang harus dipenuhi bila kita sebagai peneliti menggunakan pendekatan deskriptif. Yang pertama, pengumpulan fakta itu tidak dapat dilakukan secara random, oleh karena itu fakta-fakta yang diperoleh harus dilakukan secara selektif, dan yang kedua harus dapat dilakukan penafsiran, evaluasi, dan memberikan pengertian yang secara umum terhadap fakta-fakta yang diperolehnya. Pendekatan yang kedua ada pendekatan sebab akibat. Pendekatan sebab akibat
Dalam pendekatan ini, fakta-fakta yang terdapat dalam masyarakat dapat ditafsirkan untuk mengetahui sebab musabab kejahatan, baik dalam kasus-kasus yang bersifat individual maupun kasus-kasus yang sifatnya umum. Hubungan sebab akibat dalam hukum pidana dengan yang ada dalam kriminologi itu sangatlah berbeda. Dalam hukum pidana, agar suatu perkara dapat dilakukan penuntutan, harus dapat dibuktikan adanya hubungan sebab akibat antara suatu perbuatan dengan akibat yang ditimbulkan. Kemudian berbeda dengan hubungan sebab akibat dalam hukum pidana, dalam kriminologi hubungan sebab akibat itu dicari setelah hubungan sebab akibat dalam hukum pidananya terbukti. Selain pendekatan, terdapat juga keterkaitan yang muncul dalam kriminologi. Keterkaitannya dikatakan oleh Hadianci yang mengatakan atau memberikan pendapatnya bahwa keterkaitan kriminologi dan hukum pidana adalah kriminologi itu sebagai metasains dari hukum pidana, di mana kriminologi merupakan suatu ilmu yang lebih luas lagi daripada hukum pidana, di mana pengertian-pengertiannya dapat digunakan untuk memperjelaskan konsep-konsep dan masalah-masalah yang terdapat dalam hukum pidana. Jelasnya dapat dikatakan bahwa metasains di atas bukan hanya pelengkap terhadap hukum pidana, melainkan sebuah disiplin ilmu yang utama daripadanya. Karena kejahatan tidak hanya menyangkut aspek yuridis dan sosiologi, melainkan saat ini kejahatan itu sudah meliputi kejahatan dalam arti agama dan moral. Kriminologi itu adalah suatu ilmu empiris yang ada kaitannya dengan kaidah hukum. Ilmu tersebut meneliti tentang kejahatan serta proses-proses formal dan informal dari kriminalisasi maupun deskriminalisasi. Selanjutnya, bagaimana sih perkembangan kriminologi? Perkembangan kriminologi menurut aliran positif, pelopor dari ajaran positif ini adalah Cesare Lombroso di tahun 1835 sampai pada tahun 1909. Ajaran Lombroso ini menggabungkan positivisme Comte, evolusi dari Darwin, serta banyak lagi pionir dalam studi tentang hubungan kejahatan dan tubuh manusia. Mazhab ini dikenal sebagai mazhab Itali. Menurut pelopornya, kejahatan merupakan bakat manusia yang dibawa sejak lahir. Dan menurut Lombroso, kejahatan itu adalah criminal is born, not made. Artinya kriminal itu dilahirkan, bukan dibuat. Nah, bagian yang kedua adalah bagian tentang viktimologi. Apakah kalian mengetahui viktimologi? Berbeda dengan viktimologi, berbeda dengan kriminologi, viktimologi secara terminologis adalah suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban, dan akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial. Adapun teori terkait dengan viktimologi, yang pertama ada teori presipitasi korban. Teori presipitasi korban itu teori yang menyatakan bahwa beberapa korban memulai konfrontasi yang mengarah pada viktimisasi mereka, baik secara aktif maupun secara pasif. Nah, teori presipitasi pasif itu dimaksudkan bahwa korban secara tidak sadar berperilaku dengan cara atau memiliki karakteristik tertentu yang menghasut atau mendorong terjadinya serangan. Presipitasi pasif biasanya merupakan hasil dari perebutan kekuasaan, perebutan jabatan, promosi pekerjaan, kesuksesan, minat, cinta, dan lain-lain. Semuanya dapat menimbulkan perebutan kekuasaan dan menyebabkan terjadinya presipitasi pasif. Selanjutnya, berbeda dengan presipitasi pasif, presipitasi aktif itu terjadi ketika korban terlibat dalam tindakan mengancam atau provokatif. Presipitasi aktif ini kontroversial karena banyak yang berpendapat apakah boleh atau tidak untuk menyalahkan korban atas terjadinya sebuah tindak kejahatan. Teori viktimologi yang kedua ada teori tempat sesaat. Maksudnya teori yang menyatakan bahwa semakin seseorang itu berada dalam tempat atau lingkungan yang berbahaya, maka semakin besar juga peluang mereka untuk menjadi korban dari tindakan kejahatan yang meningkatkan peluang mereka untuk menjadi korban. Dalam teori ini, korban tidak berperan dalam mendorong terjadinya kejahatan, tetapi masih menjadi korban karena mereka tinggal di lokasi kejahatan yang tidak terorganisir secara sosial. Selain itu, dalam teori ini juga dikatakan bahwa minoritas itu sering menjadi atau sering cenderung menjadi korban dari tindak kejahatan.
karena ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang dialaminya. Minoritas itu cenderung tinggal di lingkungan yang berpenghasilan rendah dengan tingkat kejahatan yang tinggi dan tidak dapat pindah dari daerah dengan aktivitas kriminalitas yang signifikan dibandingkan dengan tetangga Kaukasia mereka. Dan teori yang terakhir dalam viktimologi itu ada teori gaya hidup. Maksudnya teori gaya hidup itu adalah teori yang menyatakan bahwa penjahat menargetkan individu dilihat dari pilihan gaya hidup mereka. Misalnya seseorang itu menggunakan barang-barang branded ataupun barang-barang ternama, maka akan memungkinkan untuk penjahat mendekatinya dan melakukan aksi kejahatannya. Teori gaya hidup berkata bahwa pilihan gaya hidup yang dapat meningkatkan risiko seseorang menjadi korban itu dapat meliputi yang pertama, misalnya berjalan sendirian di malam hari, tinggal di kota yang buruk, minum minuman beralkohol yang berlebihan, menggunakan narkoba, serta bergaul dengan seorang penjahat. Selanjutnya ada pendekatan dalam viktimologi. Apa sih pendekatan viktimologi? Pendekatan viktimologi dalam meminimalisir disparitas pidana. Pendekatan viktimologi pada hakikatnya mempertimbangkan kondisi korban tindak pidana akibat terjadinya tindak pidana atau akibat kejahatan atau kekerasan. Mengingat regulasi terhadap perlindungan korban sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP dianggap tidak berimbang jika dibandingkan dengan perlindungan hukum terhadap tersangka atau terdakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam hal ini adalah tersangka ataupun terdakwanya. Kemudian ada keterkaitan yang terdapat dalam viktimologi. Apa sih yang menjadi keterkaitan di viktimologi? Keterkaitan dalam viktimologi dengan hukum pidana adalah viktimologi itu membantu memperjelas peranan dan kedudukan korban dalam suatu tindak pidana. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya penimbulan korban berikutnya. Viktimologi meneliti topik-topik tentang korban seperti peranan korban pada terjadinya tindak pidana, hubungan antara pelaku dengan korban, rentannya posisi korban dalam peranan korban dalam sistem peradilan pidana. Selanjutnya, ada perkembangan viktimologi. Viktimologi itu dalam perkembangannya dapat dibagi menjadi 3 fase. Fase yang pertama pada awalnya viktimologi itu hanya mempelajari korban kejahatan saja. Pada fase ini viktimologi dapat dikatakan sebagai penal or special victimology karena hanya mempelajari korban kejahatan. Berbeda dengan fase yang kedua. Fase yang kedua, viktimologi tidak hanya mengkaji masalah korban kejahatan saja, tetapi meliputi korban kecelakaan, dan pada fase ini disebut sebagai general viktimologi. Dan fase yang ketiga atau yang terakhir adalah viktimologi sudah berkembang lebih luas lagi, yaitu mengkaji permasalahan korban, penyalahgunaan kekuasaan, dan hak-hak asasi manusia. Serta pada fase yang ketiga atau fase perkembangan yang terakhir, viktimologi dapat dikatakan sebagai new victimology. Berlanjut, saya akan juga membahas materi tentang kejahatan dan penyimpangan. Sebenarnya kejahatan dan penyimpangan itu apa sih? Kejahatan atau penyimpangan adalah perilaku menyimpang yang bisa menunjuk pada berbagai macam aktivitas yang oleh mayoritas masyarakat dianggap sebagai eksintrik, berbahaya, menjengkelkan, ganjil, asing, serta dapat menimbulkan ketidakharmonisan di dalam masyarakatnya. Definisi penyimpangan itu tergantung pada waktu, tempat, dan sebagian perbuatan didefinisikan lebih universal daripada perbuatan lainnya. Semua masyarakat itu mempunyai nilai-nilai budaya, praktik, dan kepercayaan yang dihargai atau diyakini atau menguntungkan suatu kelompoknya. Makanya masyarakat itu dapat melakukan sebuah tindakan kejahatan dengan motivasi untuk menguntungkan suatu kelompok ataupun menguntungkan dirinya sendiri. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam pengucapan kata-kata ataupun tindakan selama saya mempresentasikan hasil terkait dengan materi kriminologi dan viktimologi. Terima kasih.